Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Al-Furqan TV sekalian dan para pendengar radio Al-Furqan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tentunya yang pertama-tama marilah kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua untuk selalu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, berittiba, mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukur dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi hal-hal yang bid'ah, yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, para pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Al-Furqan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian tidak lupa, marilah kita semua untuk selalu senantiasa bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada ahlul bait,
keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajma'in, dan mudah-mudahan salawat beserta salam juga senantiasa tercurahkan kepada kita semua, kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman kelak. Pada pertemuan malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih membahas seputar ilmu tajwid. Insyaallah pada malam ini akan kita bahas al-maddu al-lazimu al-kilmiyu al-mukhaffafu, hukum bacaan mad lazim kilmi mukhaffaf. Yang pertama-tama yang harus kita ketahui, bagaimana bacaan mad lazim kilmi mukhaffaf itu. Dijelaskan di dalam kitab oleh al-muallif hafizahumullah, dhabituhu an yaqa'a ba'da harfil maddi harfu sakinin sukunan asliyan ghaira mudghamin fima ba'dahu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-muallif hafizahumullahu jami'an, bahwasannya bacaan mad lazim kilmi mukhaffaf itu, bacaan mad lazim kilmi mukhaffaf itu terjadi jika terletak setelah huruf mad huruf yang sukun, dan sukunnya sukun asli dalam satu kesatuan kalimat dan tidak diidghamkan. Cara membacanya tidak diidghamkan, tidak dimasukkan ke dalam huruf setelahnya. Jadi bacaan mad lazim kilmi mukhaffaf ini, apabila kita mendapati huruf mad bertemu dengan sukun, bertemu dengan huruf yang sukun. Kalau kita mendapati di dalam Al-Quran ada huruf mad, kemudian setelah huruf mad itu adalah huruf sukun, dalam kesatuan kalimat sukunnya sukun asli, dan cara membacanya tidak diidghamkan, tidak dimasukkan ke dalam huruf setelahnya, maka itulah yang dinamakan dengan mad lazim kilmi mukhaffaf. Pertemuan antara huruf mad dengan huruf setelahnya, yaitu huruf yang sukun, sukunnya sukun asli dalam satu kesatuan kalimat. Cara membacanya tidak diidghamkan, tidak dimasukkan ke dalam huruf setelahnya, maka itulah yang dinamakan dengan mad lazim kilmi al-mukhaffaf. Kata para ulama tajwid juga, mad lazim kilmi al-mukhaffaf ini cara membacanya itu dibaca dengan ringan. Dibaca dengan ringan. Jadi ketika huruf mad bertemu dengan huruf sukun dalam satu kesatuan kalimat, bacanya itu dibaca ringan, dibaca panjang dan ringan. Itu yang dimaksud dengan mad lazim al-kilmi al-mukhaffaf. Kemudian qala al-muallif hafizahumullah, kemudian setelahnya al-muallif memberikan kepada kita permisalan, contoh bacaan mad lazim kilmi mukhaffaf yang ada di dalam Al-Quran. Misaluhu, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, khusus bacaan mad lazim kilmi al-mukhaffaf
Contohnya itu hanya ada dua. Hanya ada dua ayat. Hanya terdapat di dua ayat yang letaknya itu di surat Yunus. Tepatnya ayat nomor 51 dan ayat nomor 91. Quran surat Yunus ayat nomor 51 dan ayat nomor 91. Jadi sekali lagi khusus bacaan mat lazim kilmi al-mukhaffaf ini contohnya hanya ada dua di dalam Al-Quran. Di Quran surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Tidak ada contoh yang lainnya. Ya bisa dilihat di layar kaca masing-masing. Ya, contohnya di situ ada ini ana beri garis contohnya. Misalnya di situ contohnya itu pada terdapat kalimat bacaan al-ana dan kalimat ini hanya terdapat di dua ayat, surat Yunus ayat 51, surat Yunus ayat 91. Wala yujad fil Qur'an ghairihima. Di dalam Quran enggak ada selain terdapat di surat Yunus ayat 51 dan 91. Ya. Kalau kita lihat Al-Qur'an, mungkin bisa dilihat Al-Qur'annya masing-masing. Bisa dibuka Quran surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Kalau kita lihat Al-Qur'an, misalnya Quran surat Yunus ayat 51, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ya, jadi bacaan mat lazim kilmi mukhaffaf ini tepatnya ada pada kalimat al-ana. Ketika kita baca disitulah mat lazim kilmi mukhaffaf. Huruf mat bertemu dengan sukun, bertemu dengan hurufnya huruf sukun, sukunnya sukun asli, dibaca ringan, tidak dibaca berat. Ya, tadi contohnya asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi fokus kita mat lazim kilmi al-mukhaffaf itu ada pada kalimat al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ada pada kalimat al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Jadi dibaca panjang ya, dibaca panjang, kemudian setelah panjang masuk ke kemudian apa? Baca lam sukun huruf setelahnya, tapi ringan,
dibaca ringan, tidak tebal. Al-ana, al-ana, al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Contoh yang kedua, Quran surat Yunus ayat 91, dan memang hanya ada di dua ayat ini. Contoh yang kedua, Quran surat Yunus ayat 91, bisa dilihat Al-Qur'annya masing-masing. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Fokus kita pada bacaan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi bacaan al kita panjangkan, kemudian langsung ke lam. Ketika masuk ke lam ini ringan, tidak berat. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi dibaca panjang, ya bisa sampai 6 harokat. Al kemudian ke lam. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dan sekali lagi yang harus diperhatikan, ketika perpindahan huruf mat dibaca panjang a kemudian pindah ke lam, maka itu ringan, tidak berat. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ini contohnya hanya ada pada di dua ayat Quran surat Yunus, ayat nomor 51 dan ayat nomor 91. Kemudian qala al-mu'allif hafizahumullah wa summiya laziman kilmiyan. Kenapa hukum bacaan yang sedang kita bahas ini mat lazim kilmi mukhaffaf, kenapa kok dinamakan lazim kilmi? Kata mu'allif hafizahumullah, dinamakan lazim kilmi, mat lazim kilmi, dinamakan lazim kilmi liwujudi harfil maddi ma'as sakini fi kalimatin. Jadi sekali lagi dinamakan dengan mat lazim. Mat lazim kilmi dikarenakan adanya huruf mat yang berada di dalam satu kesatuan kalimat dengan huruf yang berharokat sukun. Jadi dinamakan mat lazim kilmian karena huruf mat itu dalam satu kalimat bertemu dengan sukun. Maka dibaca panjang. Ya, huruf mat bertemu dengan sukun dalam satu kalimat dibaca panjang. Coba kalau kita lihat, kita tulis contohnya tadi ya. Al-an. Bisa dilihat di layar kaca. Al-ana. Ya, maka huruf mat tentunya di awal kalimat. Ya. Alif didahului dengan fathah. Bisa dilihat di layar kaca. Kalau kita lebih cermati, sehingga apa? Sehingga dibaca lazim kilmi, dibaca panjang karena ternyata huruf mat bertemu dengan sukun dalam satu kesatuan kalimat. Terus kalau kita cermati,
Huruf matnya tadi di awal ya, a itu ada huruf matnya. Alif sukun didahului dengan fathah. Kemudian setelah itu ternyata setelah huruf mat itu ada lam sukun. Ya, maka ketika seperti ini kita menemukan huruf mat bertemu dengan sukun, huruf yang berharokat sukun dalam satu kalimat, maka dinamakan dengan mat lazim kilmi. Lazim, harus dibaca panjang karena bertemunya antara huruf mat dengan sukun dalam satu kesatuan kalimat. Al-ana, al-ana, asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad asayta qabl asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kemudian wasummiya mukhaffafan, kata muallif hafizahumullah, wasummiya mukhaffafan. Kenapa kok dinamakan mad lazim kilmi al-mukhaffaf? Kenapa kok dinamakan al-mukhaffaf? Al-mukhaffaf itu secara bahasa ringan. Dan hukum tajwid yang kali ini kita pelajari mad lazim kilmi al-mukhaffaf. Kenapa kok dinamakan mukhaffaf? Likaunis sukuni ghairi mudghamin, dinamakan mukhaffaf karena sukun itu tidak diidghamkan, tidak dimasukkan pada huruf berikutnya. Ini dinamakan mukhaffaf. Maka apa? Maka ketika sukun tidak dimasukkan ke dalam huruf berikutnya, maka bacaan menjadi mukhaffaf, menjadi ringan. Ini salah satu kenapa dinamakan mad lazim kilmi, ada kata mukhaffaf, karena membacanya itu ringan, tidak berat. Tadi misalnya al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi sekali lagi pada kalimat baca panjang, kemudian kelam, al-ana, ya. Maka apa? Maka dinamakan mukhaffaf karena ringan pengucapannya. Ketika kita mengucapkan huruf mat yang panjang kemudian kelam, ringan, tidak berat. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Ini contoh atau alasan kenapa mad lazim kilmi mukhaffaf dinamakan mukhaffaf. Kemudian para pemirsa Al-Furqan TV sekalian dan pendengar radio Al-Furqan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hukum mad lazim kilmi al-mukhaffaf ini disebutkan oleh Imam Al-Jamzuri di dalam kitabnya Tuhfatul Atfal. Berkata al-mu'allif hafizahumullah, wa qad asyara al-jumhuri fi tuhfah ilal maddil lazim. Dan sungguh Imam Al-Jamzuri, pengarang kitab tajwid Tuhfatul Atfal, matan Tuhfatul Atfal, telah menjelaskan, telah mengisyaratkan bahwasanya mad lazim kilmi mukhaffaf ini dibaca
panjang, dibaca 6 harokat. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Jadi sekali lagi situlah mat lazim kilmi mukhaffaf pada bacaan ketika kita panjangkan 6 harokat. Nah, disitulah terdapat mat lazim kilmi mukhaffaf. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Berkata Al-Imam Al-Jamzuri dalam kitabnya Tuhfatil Atfal, fa in bi kilmatin sukunu nijtama' ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa'. Apabila sukun berkumpul dengan huruf mad, bertemu dengan huruf mad dalam satu kesatuan kalimat, maka hukumnya dibaca panjang, ya, dipanjangkan, dan itulah yang dinamakan dengan mad lazim kilmi mukhaffaf. Apabila sukun bertemu dengan huruf mad, salah satu huruf mad dalam satu kalimat, maka apa? Maka dibaca panjang. Ya, sekali lagi contohnya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kemudian qala al-muallif hukmuhu, hukumnya, hukum mad lazim kilmi mukhaffaf, hukmuhu al-luzum, hukumnya mad lazim kilmi mukhaffaf harus dibaca mad, harus dibaca panjang. Berapa panjangnya? Miqdaru maddihi, panjang bacaan mad lazim kilmi mukhaffaf, panjang bacaannya itu 6 harokat. Ya, jadi sekali lagi mad lazim kilmi mukhaffaf hanya terdapat di 2 ayat Quran surat Yunus, ayat nomor 51, ayat nomor 91. Dan panjang bacaan mad lazim kilmi mukhaffaf ini 6 harokat. 6 harokat. Al-ana, jadi ketika kita mengucapkan itu 6 harokat, ya disitulah sudah mulai terjadi mad lazim kilmi mukhaffaf. Kemudian sampai ke lam. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Maka hukumnya dibaca 6 harokat, bacaannya ringan, tidak berat. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kemudian para pemirsa Al-Furqan TV sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi mad lazim kilmi mukhaffaf hanya terjadi di 2 ayat, tepatnya di Quran surat Yunus ayat nomor 51 dan 91 pada cara membaca kalimat al-ana, terjadi di 2 ayat itu saja. Di dalam Al-Quran tidak ada selainnya.
maka hendaknya kita membacanya kita panjangkan 6 harokat. Kemudian ketika berpindah ke lam itu dibaca ringan, tidak berat. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kemudian selanjutnya sanian, yang kedua. Sekarang kita yang kedua masuk ke dalam mad lazim al-harfi. Mad lazim al-harfi. Apa itu mad lazim al-harfi? Bagaimana terjadi bacaan mad lazim al-harfi? Qala al-mu'allif hafizahumullah, huwa harfun min hurufi awailis suwari hija'uhu min thalathati ahrufin wa awsatuha harfu maddin. Nah, ini yang dimaksud dengan al-mad al-lazim al-harfi. Bacaan panjang yang terjadi di salah satu huruf di antara huruf-huruf yang terdapat di awal surat, yaitu huruf muqatta'ah yang jumlah susunannya biasanya 3 huruf dan di tengahnya huruf mad. Jadi sekarang kita masuk ke mad lazim harfi, bacaan panjang yang terjadi pada salah satu huruf yang ada di salah satu huruf yang mana huruf tersebut terdapat di susunan huruf muqatta'ah. Jadi apa? Jadi mad lazim harfi ini ya, hukum bacaan tajwidnya hanya berkaitan dengan ayat-ayat awal, fawatihus suwar, ayat-ayat awal yang disebutkan di dalam Al-Quran yang berupa susunan huruf seperti alif lam mim ha mim. Nah, ini sekarang yang kita bahas. Maka sekali lagi, mad lazim harfi itu adalah bacaan panjang yang terjadi di salah satu huruf di antara huruf-huruf yang terdapat di awal surat, huruf muqatta'ah yang jumlah susunannya biasanya 3 huruf dan di tengahnya huruf mad. Ini mad lazim harfi. Kebanyakan tersusun dari 3 huruf dan hukum mad lazim harfi ini ada di huruf yang bagian tengah. Kemudian qala al-mu'allif hafizahumullah, maudhi'uhu fi fawatihis suwar allati iftatahat bi hurufit tahajji. Ya, maka tempat-tempat terjadinya bacaan mad lazim harfi ini, mad lazim harfi ini adalah terjadi di setiap ayat-ayat pertama yang ada di setiap surat, khususnya ayat-ayat yang dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf tahajji. Ya, misalnya alif lam mim, atau misalnya hamim, atau misalnya nun. Nah, ini bacaan mad lazim harfi. Ya, membaca panjang karena hukumnya mad. Akan tapi terdapat di salah satu huruf-huruf susunan huruf-huruf muqatta'ah. Kemudian qala al-mu'allif hafizahumullah wa hiya arba'atu asyar harfan. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, maka huruf-huruf muqatta'ah, ya, huruf-huruf susunan huruf yang ada
khususnya yang terdapat di awal surat, maka kira-kira jumlah huruf tersebut, kata mu'alif, hafidhahumullah, wahiyya arba'atu asyar harfan, kira-kira ada 14 huruf. Jadi cara membaca huruf-huruf muqatta'ah yaitu ada pada pembahasan kita sekarang ini, mad lazim harfi. Kemudian qalal muallif hafizahumullah, jumi'at fi hadhil jumlah nassun hakimun lahu sirrun qati'in. Ya, karena mad lazim harfi berkaitan dengan bacaan susunan huruf yang ada di awal surat, maka kalau kita kumpulkan huruf-huruf yang ada, huruf-huruf muqatta'ah di awal surat itu kira-kira ada 14 huruf. Kalau disingkat, nassun hakimun lahu sirrun qati'un. Atau ada yang menyingkat juga, turuku sam'ika an-nasihah. Ya, maka di sana ada huruf muqatta'ah itu ada nun. Huruf muqatta'ah itu ada shad, nasun. Kemudian huruf muqatta'ah itu ada ha. Huruf muqatta'ah itu ada kaf. Huruf muqatta'ah itu ada ya, yasin. Kemudian ada mim. Huruf muqatta'ah ada mim. Huruf muqatta'ah ada lam, ada ha, ada sin, ada ro, ada qaf, ada alif atau hamzah, ada ta, ada ain. Ya, maka mad lazim harfi ini bacaan yang dipanjangkan yang terjadi di salah satu huruf di antara huruf-huruf yang terdapat di awal surat, yang jumlah susunannya biasanya 3 huruf dan di tengahnya itu ada huruf mad. Kemudian qala al-mu'allif hafidhahumullah, wa hiya thalathatu anwa'. Jadi mad lazim harfi ini kira-kira ada 3 macam. Yang pertama, macam yang pertama, bacaan mad lazim harfi nau'un yamuddu maddan laziman bimiqdar 6 harakat. Ya, maka kalau kita lihat huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal surat itu memiliki hukum tersendiri cara membacanya. Yang pertama itu huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal surat itu dibaca panjangnya 6 harokat. Kira-kira itu terdapat di 8 huruf. Setiap huruf muqatta'ah yang dibaca 6 harokat terdapat di 8 huruf. Apa saja itu? Hurufnya disingkat di dalam kitab naqasa asalukum. Nah ya, naqasa yang pertama na, nun. Nun ini adalah huruf muqatta'ah. Ya, ada di surat Al-Qalam. Nun. Maka bacaan nun ini masuk kategori yang pertama. Ya, mad lazim harfi yang bacaannya dipanjangkan 6 harokat. Yang pertama nun. Kemudian yang kedua qaf. Ya, ini dibaca 6 harokat. Yang ketiga shad. Shad. Kemudian ain.
Yang keempat ain, meskipun ada perbedaan ya. Ain misalnya ain sin qaf. Ya, untuk huruf ain ini masih ada perbedaan. Huruf ain yang ada di susunan huruf muqatta'ah ini masih ada perbedaan panjang harokat. Kemudian juga sin ya, sin, kaf ha ya ain sin qaf, kaf ha ya ain sad. Ya, misalnya huruf muqatta'ah yang ada di awal surat Maryam, di situ ada sinnya, kaf ha ya ain sad. Atau sin yang ada di surat Asy-Syura, ain sin qaf. Maka sin yang ada di Quran surat Asy-Syura itu dibaca panjang. Kemudian lam termasuk di sini, dibaca 6 harokat, masuk dalam kategori bacaan panjang mad lazim harfi itu lam ya. Alif lam mim misalnya, alif lam mim. Kemudian kaf ya, surat Maryam, kaf ha ya ain sad. Kemudian mim, ha mim mim, dibaca 6 harokat. Maka sekali lagi, bacaan mad lazim harfi ini bacaan panjang mad yang terdapat di salah satu huruf di antara huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang ada di awal surat, maka dibaca panjang. Qala al-mu'allif illal ain, kecuali huruf ain. Fa fiha tawassut. Ain ini, huruf ain, kalau kita mendapati huruf ain dan huruf ain tersebut adalah susunan dari huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal surat, maka huruf ain ini, kata mu'allif hafizahumullah, at-tawassut. Fa fiha at-tawassut awil mad, dibacanya ada yang membaca tawassut. Tawassut itu enggak sampai 6 harokat panjangnya, tapi mungkin 4 sampai 5, dan ada yang membacanya dengan mad, dipanjangkan 6 harokat. Ya, maka ini yang pertama. Yang pertama, huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang ada di awal surat itu dibaca panjang 6 harokat panjangnya, kecuali ain. Karena ain ini bisa dibaca tawassut, bisa dibaca pertengahan, bisa juga dibaca mad yang panjang 6 harokat. Kemudian qala al-mu'allif wa tulu muqaddamun min tariqis syatibiyah, akan tapi dibaca panjang itu lebih utama dari jalur syatibiyah. Wa min turukin ukhra, adapun kalau bacaan seseorang menggunakan dengan jalur riwayat yang lain, maka panjang harokatnya, panjang bacaannya berbeda-beda. Ada yang dibaca 2,
ada yang dibaca 4, ada juga yang sampai 6 harokat. Wa taqa'u fi maudhi'ain. Kemudian mu'allif memberikan contoh, 2 contoh, awal surah Maryam dan awal surah Asy-Syura. Ya tadi awal surat Maryam misalnya kaf ha ya ain sad. Mungkin kita tulis, bisa dilihat di layar. Kaf ha ya ain sad. Ya, bisa jadi layar. Ya, di situ ada kaf ha ya ain sad. Ya, maka inilah yang dimaksud dengan mad lazim al-harfi. Yang pertama kaf. Kaf di situ dibaca 6 harokat. Kaf. Yang kedua ha dan ya dibaca 2 harokat. Yang ketiga, yang keempat ya ain. Ain di situ ada yang mengatakan dibaca tawasud, ada yang mengatakan dibaca 6 harokat penuh. Dan dibaca 6 harokat penuh itulah yang lebih utama. Kaf ha ya ain sad. Ya, maka ain di sini dibaca 6 harokat karena termasuk mad lazim harfi yang terdapat di awal surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Kemudian di situ ada sod. Sod dibaca 6 harokat. Sod. Nah, ini contoh ya mad lazim harfi yang pembagian pertama wajib dibaca 6 harokat. Kecuali ain, maka ain ada yang mengatakan cukup dibaca tawasud, cukup dibaca mad. Misal yang lain di surat Asy-Syura misalnya. Surat Asy-Syura ya, suratnya adalah Hamim Ain Sin Qaf. Bisa dilihat di layar atau bisa dilihat mushafnya masing-masing. Kalau kita lihat surat Asy-Syura, maka apa? Maka awal suratnya itu dibuka dengan huruf muqatta'ah, susunan huruf-huruf. Hamim Ain Sin Qaf. Maka inilah yang dinamakan dengan harfu maddul harfi, maddul lazim al harfi. Misalnya ya, Hamim, maka mim di situ dibaca 6 harokat. Hamim. Kemudian misalnya Ain Sin Qaf.
Begitu juga ain. Di Quran surat Asy-Syura, ain dibaca 6 harokat. Kemudian juga sin dibaca 6 harokat. Qaf dibaca 6 harokat. Ini pembagian yang pertama. Mad lazim harfi yang panjang bacaannya 6 harokat. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Maka ini semua contoh tadi. Hamim, mimnya panjang 6 harokat, ainnya panjang, sinnya panjang, qafnya panjang, qaf. Maka contoh ini semua adalah contoh dari mad lazim harfi, bacaan panjang yang terdapat di susunan huruf yang ada di setiap awal surat. Yang pertama harus dibaca 6 harokat. Kecuali ain ada perselisihan, ada yang dibaca tawassut, ada yang dibaca full 6 harokat, tapi yang rajih menurut riwayat Asy-Syatibiyah dibaca 6 harokat penuh. Ya, misalnya kaf ha ya ain sad. Ainnya ain sad. Maka ain di sini dibaca 6 harokat. Ya, sesuai dengan pendapat yang rajih. Begitu juga ain yang ada di surat Asy-Syura, ain sin qaf. Maka ain yang ada di surat Asy-Syura itu juga dibaca 6 harokat. Nah, maka ini yang pertama. Pembagian yang pertama, bacaan mad lazim al-harfi dibaca 6 harokat. Kemudian berkata al-muallif hafizahumullah, illatu maddil aini wa qasriha. Illah, kenapa khusus ain, huruf ain yang menjadi susunan huruf muqatta'ah, khusus ain, kenapa ada 2 versi bacaan? Bisa dibaca qasr, bisa dibaca pendek, kemudian bisa dibaca mad, bisa dibaca panjang. Yang pertama, al-qasru, kenapa ain itu juga bisa dibaca pendek, tidak dibaca panjang, dibaca mungkin 4 sampai 5 harokat? Li'annahu laisa harfu maddin aslan, karena ain di situ adalah bukan harfu mad, bukan huruf mad, bukan huruf mad asli ain di situ. Maka ya dibaca pendek. Kaf ha ya ain sad. Misalnya lain, ha mim ain sin qaf. Kemudian at-tawassut, khusus ain pada huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang di awal surat. Kenapa dibaca tawassut? Ada yang mengatakan tawassut, kenapa dibaca tawassut? Lin hitati martabatil lin inda lazim, karena turunnya panjang bacaannya
yang seharusnya lazim tapi berubah dibaca dengan lin seperti madulin. Ini sebab kenapa ain ini ya ada yang mengatakan dibaca panjang, ada yang mengatakan dibaca at-tawassut. Karena ain ini sebetulnya seperti madulin. Ya, maka tidak dibaca panjang. Bacaan ain, huruf ain yang ada di mad lazim harfi ini mengikuti panjang bacaan madlin. Kemudian ada yang mengatakan al-isba'. Ain juga bisa dibaca isba', dibaca panjang sampai 6 harokat. Biwaqi'in anna kulla harfi maddin ja'a ba'dahu harfu sakin. Kalau yang mengatakan dipanjangkan 6 harokat ain, ya, karena pada dasarnya, karena sebenarnya setiap huruf mad pada perkara ini, maka pada hukum ini kenapa dibaca panjang ain, terlepas dari khilaf ahli qiraat atau ahli tajwid yang ada. Biwaqi'in anna kulla harfi maddin ja'a ba'dahu harfu sakin. Karena apa? Karena setiap huruf mad yang ada itu pasti setelahnya itu adalah huruf sukun, maka dibaca panjang. Maka sekali lagi, mad lazim harfi ini adalah bacaan panjang yang terjadi di huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu adalah susunan huruf yang ada di awal setiap surat. Maka mad lazim harfi ini tidaklah terjadi kecuali di susunan huruf yang ada di setiap awal surat, dan biasanya susunan huruf tersebut ada 3, dan yang dibaca mad lazim harfi itu biasanya terdapat di tengah. Kemudian khusus ain, kalau kita mendapati ain di huruf muqatta'ah yang ada di awal surat, maka bacanya itu bisa 3, bisa dibaca pendek, bisa dibaca at-tawassut, at-tawassut ya kira-kira 3, 4, 5, bisa dibaca isba' full, dibaca 6 harokat. Ya, contohnya kaf ha ya ain sad. Contoh yang lain hamim ain sin qaf. Ya, terlepas dari perbedaan atau khilaf yang ada tentang ain, bacaan ain. Ada yang mengatakan baca pendek saja, ain sin qaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.